Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 jurusan Ilmu Komputer Universitas Haloleo akan membawakan makalah teknologi informasi. Alangkah baiknya perkenalkan, saya adalah selaku ketua ataupun pembawa materi pada presentasi saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Daryanto dengan NIM F1G1222026. Yang pertama-tama, alangkah baiknya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakanlah rahmatnya dan karunia-Nya yang menyebabkan saya dapat membawakan presentasi pada saat ini. Dan tak pula juga kita memberikan rasa terima kasih kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, dikarenakannya dialah pembawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang pada saat ini. Baiklah, kita lanjut saja ke materi kita, itu makalah teknologi informasi. Dengan materi yang pertama, proses pengolahan kata, 2 peralatan kerja dengan Word, yang ketiga sejarah desktop publishing, yang keempat alat pengolahan masa depan, yang kelima itu spreadsheet, yang keenam itu software statistik, yang ketujuh statistik dan data analisis, yang kedelapan visualisasi ilmiah, yang kesembilan perhitungan risiko. Materi 1 akan dibawakan oleh saya sendiri, materi kedua akan dibawakan oleh Sulfikram, materi ketiga akan dibawa Sulfikram, materi keempat dan 5 juga akan dibawakan oleh Bahtiar Wijaya, materi ke-6 sampai 7 akan dibawakan oleh Kalingga Sakti, materi ke-8 dan 9 akan dibawakan oleh Irham Hasbi. Baiklah, langsung saya ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saya. Yang pertama, proses pengolahan kata. Proses pengolahan kata atau word processing atau biasa disebut dengan pengolah kata adalah suatu program pengolah dokumen berisi teks dan gambar yang memiliki banyak keistimewaan dan sangat profesional dibanding dengan program teks yang sudah ada. Dalam sistem operasi berbasis teks seperti DOS, kita bisa memanfaatkan perintah copy chown untuk membuat file teks walaupun sifatnya sangat-sangat terbatas. Sedangkan dalam sistem operasi GUI seperti Windows, sebenarnya sudah ada Notepad maupun WordPad yang kemampuannya dalam mengolah kata sudah cukup baik, namun karena tuntunan terhadap kebutuhan untuk bekerja dengan teks dan objek-objek lain yang semakin kompleks, akhirnya harus dipergunakan perangkat lunak yang benar-benar bisa memenuhinya. Saat ini sudah terdapat banyak sekali perangkat lunak yang pengolah kata yang bisa mengerjakan bermacam tugas yang sangat kompleks. Contoh-contohnya adalah WordStar, GWriter, WordPerfect, MS Word, Microsoft Word, KW Writer, dan Ami Pro. Baiklah, itu saya dari materi pertama. Selanjutnya akan dibawakan oleh Sulfikram. Perkenalkan, nama saya Sulfikram dengan NIM F1G1222032. Oke, langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu peralatan kerja dengan Word. Teknologi informasi tidak lepas dari ragam teks, karena sebagian besar informasi yang didapatkan itu dengan cara membaca. Untuk menulis teks, diperlukan alat-alat yang mendukung kerja kita. Di antaranya yaitu software yang digunakan untuk menulis teks tersebut. Salah satu software yang populer untuk menulis teks adalah Microsoft Word Processor, OpenOffice Writer, dan masih banyak lagi software pengolah kata yang lainnya. Microsoft Word, OpenOffice Writer, dan software pengolah kata yang lainnya mempunyai manfaat besar pada era modern ini, karena software-software tersebut memberikan kemudahan pada pekerjaan yang berhubungan dengan teks.
Perusahaan yang mempunyai office atau kantor tertentu sangat dimudahkan dalam pekerjaannya karena adanya software-software pengolah kata ini. Tak dipungkiri bahwa teknologi sangat berpengaruh besar pada era modern ini. Sebelum memulai aplikasi MS Word, sebaiknya kita mengenal dahulu tampilan area kerja MS Word beserta elemen-elemennya yang terdiri atas title bar, menu bar, toolbar, ruler, status bar, dan scroll bar. Oke, lanjut yang ketiga, sejarah desktop publishing. Desktop publishing adalah penggunaan komputer dan software untuk membuat tampilan visual dari ide dan informasi. Desktop publishing mengacu pada proses menggunakan komputer untuk menghasilkan dokumen-dokumen seperti newsletter, brosur, buku, dan publikasi lain menggunakan berbagai teknik non-komputer bersama dengan mesin besar phototypesetting kompleks. Desktop publishing juga dikenal sebagai DTP, menggabungkan sebuah komputer pribadi dengan WYSIWYG layout, halaman perangkat lunak untuk membuat publikasi dokumen pada komputer baik pada penerbitan skala besar atau kecil skala lokal multifungsi peripheral, output, dan distribusi. Desktop publishing umumnya digunakan untuk menggambarkan tata letak halaman keterampilan, namun keterampilan dan perangkat lunak tidak terbatas pada kertas dan penerbitan buku. Keterampilan yang sama dan software yang sering digunakan untuk membuat grafik untuk menampilkan titik penjualan, materi promosi, pameran perdagangan menunjukkan, paket desain retail, dan luar tanda. Istilah desktop publishing tersebut diberikan untuk Aldus Corporation, pendiri Paulus Brainerd, yang mencari pemasaran menangkap phrase untuk menggambarkan ukuran relatif kecil dan keterjangkauan suite ini untuk dalam kontras dengan mahal komersial phototypesetting peralatan hari. Beberapa peristiwa pertengahan 1980-an termasuk pengembangan Aldus PageMaker yang sekarang namanya berubah menjadi Adobe PageMaker diantar masuk era desktop publishing. Ini memang pengenalan baik laser writer Apple, desktop printer PostScript, dan PageMaker untuk Mac yang menggebrak revolusi desktop publishing. Aldus Corporation, pendiri Paul Brainerd, biasanya dikreditkan untuk coining kalimat desktop publishing. 1985 adalah tahun yang sangat baik. Oke, itu sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Wijaya dengan NIM F1G1222042. Saya akan membacakan materi tentang alat-alat pengolah masa depan. Coretan tangan pada penulisan makalah, majalah, koran, dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan teks atau huruf sudah tidak dipergunakan lagi karena hal tersebut sangat membuang efisiensi waktu pada pekerjaan. Selain efisiensi waktu yang terbuang, coretan tangan banyak kekurangannya. Seiring waktu, mesin ketik diciptakan untuk mempermudah dalam penulisan dan memberi sedikit efisiensi waktu pengerjaan karena mesin tik dapat membuat teks yang mempunyai karakter huruf yang sama dan memberi kerapihan pada penulisan. Namun, mesin tik lambat laun sudah ditinggalkan karena teknologi semakin cepat berkembang dan sekarang sudah ada perangkat lunak software pengolah kata. Perangkat lunak pengolah kata atau word processor adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi termasuk penyusunan, penyuntingan, pemformatan, dan kadang percetakan segala jenis bahan yang dapat dicetak. Contoh perangkat lunak pengolah kata adalah Microsoft Word dan OpenOffice Writer. Materi selanjutnya adalah spreadsheet. Lembatang sebar atau lembar lajur spreadsheet adalah tabel informasi, data yang berbentuk kotak dan dengan baris dan kolom yang berisi perhitungan-perhitungan yang digunakan untuk melakukan analisis komparatif. Bentuk analisis dan perhitungan yang lain dapat berupa analisis statik, perhitungan akuntansi, pembuatan time schedule, dan lain sebagainya. Spreadsheet adalah lembaran kertas yang menunjukkan akuntansi atau data lain dalam baris dan kolom. Spreadsheet juga merupakan aplikasi komputer program yang simulasi fisik spreadsheet oleh menangkap, menampilkan, dan memanipulasi data yang disusun dalam baris dan kolom.
Spreadsheet adalah salah satu yang paling populer digunakan pada komputer pribadi. Beberapa program spreadsheet adalah Miss Excel, spreadsheet pada Star Office, Lotus, Quattro Pro, Lucid 3D, Twin Advance, Twin, VP Planner, Multiplane, dan lain-lain. Nama saya Kalingga Sakti Satirantara dengan NIM F1G1222020. Di sini saya akan membawakan materi bagian nomor 6 software statistik dan bagian nomor 7 yaitu statistik dan data analisis. Langsung saja, software statistik. Program komputer yang menjalankan fungsi membantu akuntan, terutama akuntan manajerial. Sebuah basis model sistem manajemen menghasilkan model matematika dan dapat mengubah dan menyimpan komponen. Contoh program statistik adalah SPSS, PC, dan SISTAT. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan dengan mudah yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. SPSS banyak digunakan dalam berbagai riset pemasaran, pengendalian dan perbaikan mutu, quality improvement, serta riset sains. SPSS pertama kali muncul dengan versi PC, bisa dipakai untuk komputer desktop dengan nama SPSS/PC Plus versi DOS. Tetapi dengan mulai populernya sistem operasi Windows, SPSS mulai mengeluarkan versi Windows, mulai dari versi 6.0 sampai versi terbaru sekarang. Yang berikutnya adalah statistik dan data analisis. Statistika. Kata statistik bukan merupakan kata dari bahasa Indonesia asli. Secara etimologis, kata statistik berasal dari kata status, bahasa Latin, yang mempunyai makna yang sama dengan kata state di dalam bahasa Inggris atau kata staat dalam bahasa Belanda, dan yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka, data kuantitatif, maupun yang tidak berwujud angka, data kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif saja. Bahan keterangan yang tidak berwujud angka data kualitatif tidak lagi disebut sebagai statistik. Maka dapat disimpulkan bahwa statistik merupakan kumpulan data baik berupa bilangan maupun bukan bilangan yang disusun dalam tabel ataupun diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Kata statistik bisa juga digunakan untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data mengenai sesuatu hal. Ukuran ini didapat berdasarkan perhitungan menggunakan kumpulan sebagian data yang diambil dari keseluruhan tentang persoalan tersebut, misalnya persen dan rata-rata. Berikutnya, data analisis. Pengertian data analisis. Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi parameter berdasarkan data yang diperoleh dari sampel statistik. Yang kedua, tujuan analisis data. A. Mendeskripsikan data, biasanya dalam bentuk frekuensi, ukuran tendensi sentral maupun ukuran dispersi, sehingga dapat dipahami karakteristik datanya. Dalam statistika, kegiatan mendeskripsikan data ini dibahas pada statistika deskriptif. B. Membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi atau karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel statistik. Kesimpulan yang diambil ini biasanya dibuat berdasarkan pendugaan estimasi dan pengujian hipotesis. Dalam statistika, kegiatan membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi atau sampel ini dibahas pada statistika inferensial. Yang ketiga, langkah dan prosedur analisis data. Baik, yang pertama, tahap mengumpulkan data dilakukan melalui instrumen pengumpulan data. Yang kedua, tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, tahap coding, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pertanyaan yang terdapat dalam instrumen pengumpulan data menurut variabel-variabel yang diteliti. Yang keempat, tahap tabulasi data, yaitu mencatat atau entry data ke dalam tabel induk penelitian. Yang kelima, tahap pengujian kualitas data,
yaitu menguji validitas dan reliabilitas instrumen pengumpulan data. Yang keenam, tahap mendeskripsikan data, yaitu tabel frekuensi atau diagram, serta berbagai ukuran tendensi sentral maupun ukuran dispersi. Tujuannya memahami karakteristik data sampel penelitian. Yang terakhir, tahap pengujian hipotesis, yaitu tahap pengujian terhadap proposisi-proposisi yang dibuat, apakah proposisi tersebut ditolak atau diterima, serta bermakna atau tidak. Atas dasar pengujian hipotesis inilah selanjutnya keputusan dibuat. Demikian dari saya lanjutkan kepada teman-teman saya. Sekian. Saya Ira Masbi, NIM F1G1222018. Lanjut, visualisasi ilmiah. Visualisasi ilmiah adalah interdisipliner cabang ilmu sesuai ramah, terutama berkaitan dengan visualisasi 3 dimensi fenomena yang meliputi arsitektur, meteorologi, kedokteran, biologi, dan lain-lain, di mana penekanannya adalah pada realistis rendering volume, permukaan, sumber penerangan, dan sebagainya. Mungkin dengan komponen waktu dinamis. Hal ini juga dianggap sebagai cabang ilmu komputer yang merupakan bagian dari komputer grafis. Tujuan dari visualisasi ilmiah adalah untuk grafis menggambarkan data ilmiah untuk memungkinkan para ilmuwan untuk memahami, menggambarkan, dan mengumpulkan wawasan dari data mereka. Salah satu contoh paling awal dari 3 dimensi visualisasi ilmiah adalah permukaan termodinamika Maxwell, terpahat di tanah liat pada tahun 1874 oleh James Clerk Maxwell. Ini prefigure teknik visualisasi ilmiah modern yang menggunakan komputer grafis. Terkemuka awal 2 dimensi, contohnya termasuk peta aliran dari Napoleon Maret di Moskow diproduksi oleh Charles Joseph Minard pada tahun 1869 yang Cox Holmes digunakan oleh Florence Nightingale pada tahun 1857 sebagai bagian dari kampanye untuk meningkatkan kondisi sanitasi di tentara Inggris, dan peta dot digunakan oleh John Snow pada tahun 1855 untuk memvisualisasikan wabah kolera buruk. Lanjut, perhitungan risiko. Satu hal yang tidak boleh terlewatkan ketika kita melakukan sebuah pekerjaan adalah penghitungan risiko. Begitu pula pada saat kita melakukan sebuah proses pengolahan kata hingga akhirnya kata yang kita olah itu bisa menjadi sebuah karya yang nyata. Program komputer yang dirancang untuk melakukan pengolahan statistik mengkombinasikan kemudahan penggunaan layaknya Microsoft Excel dengan kemampuannya melakukan analisis statistik yang kompleks, memungkinkan programmer untuk melakukan entry data, analisis statistik, peramalan untuk mendukung keputusan riset operasi, peningkatan kualitas pengembangan aplikasi data, dan lain sebagainya. Statistical Analytic System merupakan software yang dapat membantu manusia untuk menganalisis data yang ada, sehingga memudahkan dalam proses penghitungan risiko. Adapun hal yang harus dilakukan untuk menghitung seberapa besar risiko yang akan terjadi adalah: pertama, menganalisis semua data yang akan dijadikan objek dari awal persiapan proses hingga data telah berhasil dibuat. Apakah terjadi kesalahan yang akan mengakibatkan data yang dibuat tidak sesuai dengan yang diharapkan? Kedua, dari segi hardware yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum? Karena ketika terjadi kesalahan atau kerusakan yang terjadi di hardware, kemungkinan besar data yang telah kita buat bisa hilang. Jadi intinya, kita harus benar-benar jeli dalam melakukan preparing, processing, hingga finishing. Sekian dari saya, terima kasih.